Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Tinggal di mana, Bos? Di Jakarta Pak Haji. Jakarta. Jakarta. Sehari-harinya apa, Bos? Saya sehari-hari kerja di swasta Pak Haji. Swasta, bidangnya apa? Bidangnya perbankan. Perbankan. Nah, Bos bagian apa? Saya bagian pembayaran Pak Haji. Bagian pembayaran. Nah, ini yang tahu RDI siapa nih? Saya sendiri. Oke. Gimana ceritanya bisa ketemu RDI? Ya lihat dari scrollan Facebook sih Pak Haji. Heeh. Nah terus saya lihat kok emang agak nyeleneh tapi masuk akal gitu Pak Haji. Nyeleneh, Tapi tapi masuk akal nyeleneh lah. tapi masuk akal. Ya, tapi kayak model-model istilahnya yang orang-orang tua dulu bilang harus begini emang istilahnya pernah disampaikan juga sama orang tua kan dulu sama ibu. Oh, orang tua si Bos. Ya. Oh, Terus iya. pernah lah kalau misalnya kayak sakit misalnya pakai ini ludah, wah itu kan biasa tuh. Gitu. Nah, Bos lahiran tahun berapa? 81 Pak Haji. 81. Udah berkeluarga apa belum? Udah. Anak berapa? 3. Paling besar apa kegiatannya? Paling besar SMP. Hah? SMP. SMP. Iya. Nomor 2? Nomor 2 kelas 4. Kelas 4. Iya. Nomor 3? Masih balita sih baru 5 tahun. Oh iya. Nah, ini maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Ini biar rukun lagi. Pak. Pertanyaannya ada pertanyaan nggak nih maksain ke Ada, RDI? Pak Haji. Ini biar rukun lagi udah setahun ini Pak Haji. Apa? Udah setahun. Udah setahun pisah Pak Haji. Udah cerai, Iya. pisah sama istri. Ya, pisah. Udah setahun. Jadi sekarang Bos tinggal sama siapa? Sendiri. Sama Sendiri. Anak. Sama? Anak. Anak berapa? 3 tadi. Oh, 3. Iya. Jadi istri sekarang tinggal di mana? Di orang tua. Di orang tuanya dia. Iya. Oh iya. Udah nggak komunikasi nih? Komunikasi sih sama anak, komunikasi sama saya dia nggak mau. Sama saya nggak mau. Apa? Sama sayanya nggak mau. Masih diblokir. Oh, nomor lo diblokir. Iya. Tapi sama anak masih komunikasi. Komunikasi Pak Haji. Dulu caranya apa penyebabnya, Bos, kalau boleh tahu? Ya itu Pak Haji ada orang 3 sih Pak Haji. Orang ketiganya laki perempuan? Ya laki. Laki. Iya. Oke. Nah, ini sekarang maksain ke RDI apa nih kalau boleh tahu? Biar rukun lagi Pak Haji. Hah? Biar rujuk lagi. Oh, rujuk lagi. Iya. Gampang, Bos. Lo cari fotonya dia, tulis hajatnya di belakang fotonya dia. Lo gosok di alat kelamin lo pelan-pelan kalau mau tidur 99, bangun tidur 99. Rukun. Malah kalau lo ada celana dalamnya dia, lo pakai kalau mau tidur. Setiap aktivitas lo pakai celana dalamnya dia. Udah Pak Haji. Hah? Udah. Udah? Udah. Oh, terus. Umur lo berapa? 44. 44. Bini lo? 36 kalau nggak salah. Kalau di jumlah berapa? 170. Taruhlah 80 ya. Ya. Selama 80 hari. Oh gitu. Iya. Nanti dia balik lagi rukun lagi sama lu. Kasihan anak soalnya Pak Haji. Jadi Iyalah pasti namanya. Pernikahan kalau berpisah kasihan anak, Bos. iya. Tapi jangan usah khawatir. Lo gosok wajahnya istri lo. Balik lagi tunduk, nurut, patuh sama gue. Tapi nih, Bos, biar kata lo gosok, tunduk, menurut, patuh sama lo. Kalau dia balik lagi, pasti cerai lagi. Pasti cerai lagi. Kenapa tuh Pak Haji? Hah? Kenapa tuh? Karena lo duitnya kurang banyak. Jadi kalau duit lo banyak, lo kasih bini lo duit banyak, nggak bakal cerai. Bener sih Pak Haji. Hah? Bener. Tepuk tangan dong. Bener. Iya. Lo bejat, tetap bini lo sayang. Kenapa? Duit. Jadi lo mesti duitnya banyak. Nah, caranya apa duit banyak? Lo paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain sholat tobat 18 kali, yang 50. Sifat 18 nggak boleh ada. Kan lo nanti cair 10 miliar. Siap. Lo naik mobil mewah, anak-anak lo belum. Pasti bini lo balik, nggak mungkin nggak balik. Pasti balik. Semua perempuan begitu, Bos. Iya Pak. Perempuan tuh apa ya? Sama itu. Iya Pak Haji, bener. Jadi walaupun lo gosok, walaupun dia balik, tapi ngelihat kenyataan tetap duit lo pas-pasan, tetap dia pindah ke laki-laki lain.
Lebih baik lo praktekin ilmunya RDI aja yang cair 10 miliar. Lo pegangin dah bini lo tiap bulan 100 juta. Amin. Tiap bulan kasih 100 juta. Ntar yang 9 miliar 900 lo yang pegang. Gitu. Sayang nggak dia? Sayang banget. Lo mau pulang jam berapa aja dia iya aja dah. Benar. Hah? Ya bodo amat lah, yang penting duitnya. Duit. Iya. Pengalaman. Tapi masih bisa Pak Haji ya. Masih bisa balik ya Pak Haji. Pasti balik, yang penting lo duitnya dulu. Kalau duit lo nggak ada, nggak bisa. Sekarang lo percuma. Lo datang ke orang pintar, ke dukun, ke kiai, ke ustadz, dia balik ya. Hanya sementara, paling 6 bulan. Besok dia pergi lagi. Kasian kan anak-anak lo. Iya. Lebih baik yang permanen aja. Apa tuh yang permanen? Duit. Duit. Nanti dia setia, sayang, kemana aja lo dia sayang banget. Nanti lo tambahin anaknya lagi, 1 lagi. Jadi anaknya 4. Iya. Gitu. Mau kan? Mau. Emang maunya lo. Pokoknya lo harus duitnya lebih banyak. Amin. Itu yang bikin lo permanen. Pasti. Kata bini gue, papa tahu aja papa kata gitu. Ya nggak apa-apa. Duit bos. Iya Pak Haji. Lo bahagiain bini lo. Kasarnya. Pak Haji. Hah? Udah saya bikin rumah. Cuman, Tapi kurang, duitnya kurang banyak. iya emang sih. Mas. Lo udah bikin rumah tapi kurang bos. Dia maunya duit. Buat pegangan dia duit. Dia mau bantu orang tuanya, dia mau bantu Bener. saudaranya, dia mau bantu Bener. keluarganya, Bener. ya kan? Bener. Iya. Dia tuh mau bantu, makanya dia butuh duit banyak. Kalau buat rumah mah kita nikmatin bareng, tapi gue mau pegang duit yang banyak. Bener. Kasih dah 100 juta tiap bulan, dia buat bantu orang tuanya bebas. Nah yang Kendalanya itu 9 Pak Haji, miliar, saya juga hah? kendalanya saya juga bantu ada kakak yang belum nikah juga. Jadi ya kebagi lah istilahnya gitu Pak Haji. Itu kakak juga kan ngikut saya kan di rumah kan. Kakak siapa ya? Kakak saya. Oh iya. Iya. Ya bantu jagain anak juga. Ya belum nikah kan. Kayak gitu. Kakak lo cewek cowok? Cewek Pak Haji. Cewek. Iya. Nanti bos kalau lo punya duit 10 miliar, kakak lo kasih duit nih, ambil duit bayar. Mau ambil duit buat bayar kos itu. Hah? Oh. Nanti lo 10 miliar, kakak lo kasih duit. Kakak lo kasih duit, tapi jangan serumah sama lo. Lo bantu tapi jangan serumah. Bini lo nggak mau serumah sama kakak lo. Nggak mau, dia mau nyaman, dia maunya lebih baik baby sister, suster. Ntar lo bayar, kan ada di 10 miliar. Gitu. Ada. Kakak lo kasih duit, tetap tanpa sepengetahuan bini. Jadi lo kalau ngasih bini, kalau mengisi kakak lo jangan ketahuan bini lo sendiri. Bini lo dapat sendiri, sendiri. Harus begitu, harus. Kok Pak Haji tahu? Lah kan gue ngasih kakak gue nggak tahu bini gue. Nonton ya? Nah, nonton. Sama aja bilang, nanti Bu Hajinya lagi lihat. Bini gue nonton. Ya istilahnya gini bos. Kan kantin di bawah punya kakak gue. Kan di atas ada kafe. Kan pasti kakak bini gue nanya, itu kafe di atas ini yang ngurusin ini kan? Enggak tuh sendiri gini. Padahal gue support loh dia. Bayar ya. Tanpa tahu bini gue. Tapi sekarang bini gue jadi tahu. Pokoknya gitu bos. Kita namanya keluarga ya begitulah. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Kadang kita punya anak 2, anak 3. Aja kadang kita bantu yang pertama. Yang kedua, ketiga tahu aja dia cemburu sama kita. Mukanya meleng pas kita ketemu. Kenapa kok kamu gak negor mama? Kenapa kamu gak negor papa? Enggak. Padahal dia cemburu. Itu anak lo bos. Padahal kita ibunya. Makanya gue mau lo paksain ilmu RDI lo praktekin. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Kalau lo 10 miliar cair, kasih. Kayak anak gue.
dokter. Gue bikinin klinik. Gue bikinin apotek 1, apotek K24. Gue bikinin barbershop. Gitu. Lu juga begitu nanti. Bisa? Harus bisa. Anak gue yang pertama naik CR-V hybrid. Dua-duanya pakai. Semua Pajero. Fortuner gitu. Emang harus begitu. Hah? Nggak apa-apa, maksud gue lo praktekin ilmu RDA bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz, biar lo penghasilannya 10 miliar per bulan. Jadi nanti kalau anak lo gede-gede, lo mesti bagi rata. Nah, bini lo dikasih the best. Per bulan cepet dah bini lo. Gitu. Bos, kalau bini kita support duitnya yang banyak, ada laki-laki yang deketin dia mikir, bos. Kalau gue suka sama dia, yang ada gue nyusahin dia. Mendingan gue sama laki gue yang sekarang sama lo. Duitnya udah jelas. Jadi duit tuh kayak pagar goib. Ya, kayak pagar goib, jagain dari semuanya. Harus. Bisa, pasti bisa. Jadi naklukin bini gue dengan apa? Uang. Tiap bulan kirimin duit. Ganti HP-nya, kasih yang bagus. Gitu, nanti komunitas bini lo selalu di atas dia. Kayak kemarin ya, bini gue mau kondangan. Papa, aku besok mau kondangan, temen SMA, temen SMP mau kondangan. Gue pegangin duit bos 5 juta nih, buat 5 juta. Besok temen-temen lo traktirin makannya. Aku yang bayar, ya iyalah. Asyik gitu. Papa sayang bener, celepok. Tuh bos, namanya. Papa, aku besok mau kondangan. Temen SMP ku mau nikah. Nih, papa bawa ini 50.000. Langsung bini gue gak ada celepok. Langsung balik badan melengos. Semua perempuan begitu, bos. Papa, aku mau dandanin apa misalkan. Ya udah. Gitu. Terus apa lagi, bos? Ya itu juga Pak, yang mau punya Mau apa? Istilahnya punya penghasilan yang besar lah istilahnya. Bisa gak lo baca Quran 12 juz? Udah dijalanin tapi belum nyampe sih Pak. Baru berapa? Pernah berapa? Semalam ya paling 2 juz, 3 juz. Ajarin biar bisa baca 12 juz. Ajarin. Ini lo dengerin nih. Iya. Ilmu si blow on. Bisa katam. Ya. Ya Mas. Jadi memang seperti sampaikan Pak Haji itu, rupiah memang segalanya. Ada lagunya Pak Marco. Pak Marco nyanyi rupiah. Rupiah. Iya. Rupiah. Jadi ini menjadi segalanya. Jadi harus kita kuatkan di penghasilan. Maka ilmu yang disampaikan Pak Haji kita harus ekstrim. Karena kalau hanya sekedar balik, nanti mental lagi malah kasihan. Jadi harus dibikin yang permanen. Caranya dengan kita beribadah ekstrim atau sedekah yang ekstrim. Salah satu contoh ibadah ekstrim itu kita ngamalkan ilmu Allah yang dipopulerkan oleh RDAY itu diambil Pak Haji dari surat Al-Muzammil. Ya, dari surat Al-Muzammil kita dipaksa untuk bangun jam 12. Karena perintahnya Allah adalah bangunnya kapan? Nisfahu awingkus minhu qalila. Bangunnya jam 1/2 malam. Lanjutnya disuruh apa? Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita kerjakan itu semua, kata Allah, kamu akan kuat mentalnya menghadapi kenyataan hidup, pasti akan diselesaikan oleh Allah dan ucapannya menjadi
mantap. Apa ucapannya menjadi mantap? Apapun yang kita hajatkan, Allah kabulkan. Syaratnya itu tadi, bangun malam dekat dengan Allah di malam hari, ekstrim di saat orang-orang sedang enak-enaknya tidur, kita munajat kepada Allah. Itulah Allah bikin takjub, maka kita bikin takjub Allah, maka Allah akan bikin takjub pada kita semua juga. Dengan baca Al-Quran salah satunya. Nah, Pak Haji mentarget kita untuk bisa baca Al-Quran 12 juz. Ini peluang dan tantangan. Kenapa harus maksa bertahan jaga Al-Quran? Karena yang bersekutu dengan setan saja dia menjaga lilinnya betah di malam hari. Tadi ada yang punya pengalaman tahu lingkungannya ilmu macam-macam, ilmu setannya. Tadi yang privat awal tadi itu, ya kan luar biasa, dia paham sekali kan, tahu. Dan sudah ditawarin banyak hal, tapi dia kembali kepada Allah. Nah, itu saja dia maksa. Jadi kita paksakan diri kita untuk belajar minimal mampu tidak tidur tengah malam. Caranya gimana? Tidurnya di awal. Jadi jam 8, 9 paling tidak kita sudah mulai tidur. 9, 10, 11, 12. 3 jam tidur yang lelap, tidur yang maksimal, tidur yang sempurna, itu bisa menghilangkan keletihan kita. Mandi, tidak tidur sampai pagi. Latih dulu. Kalau masnya minimal sudah bisa baca Quran, itu tinggal melatih, membiasakan saja. Kalau bisa 3 juz, berarti kan 10 hari khatam. Nah, waktu khatam ini aja yang kita manage. Kalau minggu ini saya bisa khatam 10 hari, maka minggu depan saya 8 hari harus sudah khatam. Maka bacanya juga harus dipercepat. Nah, membacanya dipercepat itu ada satu cara, yaitu dengan kita menghemat energi. Jadi membacanya tidak full power. Tidak harus dengan ucapan yang keluar dari dalam banget, suara keluar banget. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Full power baca. Nah, kita bacanya biar hemat, baca pakai suaranya pelan, yang penting tetap kedengaran oleh telinga kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Energinya santai tapi bacanya cepat. Ngukur kecepatan berapa sih kita bisa memanage waktu 12 juz itu. Berarti kalau kita waktunya dari sisi waktu jam 1 harus sudah mulai baca. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai terbit matahari berarti jam 6. Berarti ada sekitar 5 jam dipotong waktu sholat subuh dan qabla subuh. Kalau itu kita lakukan, berarti kita minimal dalam waktu 1 jam bisa 2,5 juz atau 3 juz. Santai 2,5 juz lah, santai. Bacaannya, ngukurnya kita baca inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu ditulis di Quran 1 baris plus setengah. Kalau kita bisa baca itu 10 kali dalam 1 menit, berarti irama itu yang akan kita pakai. Atau
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil. Sampai rampung itu 3 baris. Kita ngambil aja, terserah ngambil 3 baris. Berarti kalau kita bisa baca alam taro 5 kali dalam 1 menit, berarti kita mampu 3 juz 1 jam. Jadi kalau 1 halaman kan 15 baris. Kalau alam taro kaifafa sampai selesai kita baca 5 kali, berarti 1 menit, berarti kita mampu 1 menit. Berarti 1 juznya 18 menit, 20 menit lah katakan. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Berarti butuh waktu, kalau 5 jam santai. Jadi ngukur kecepatan dulu, iramanya seperti apa sih. Yang gampang itu tadi inatoinanya 10, kalau alam taro berarti 5 kali, dan itu bisa. Nah nanti kita bacanya gimana? Irama di surat pendek itu kita pakai di irama di surat-surat yang panjang per barisnya. Terus 1 baris kita bisa pakai 1 nafas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 1 baris. 1 tarikan. Cet, cet, cepet. Nggak mudah capek. Dinikmati. Terus capek, ngopi dulu. Santai. Terus yang tadi jangan jadi beban dulu. Letakkan dulu. Istri yang seperti itu sudah diletakkan, kita fokus ke Allah. Apapun yang akan Allah putuskan yang terbaik, Terima. itulah yang terbaik untuk kita. Kita kembali ke Allah. Jangan diinget-inget. Ya. Bisa gak ya gue balik ya? Fokus Bisa gak ya gue? saja. Kalau itu terbaik menurut Allah pasti. Gitu. Ya. Siap. Gue maunya pokoknya lo harus 10 miliar. Tundukin bini lo dengan uang. Tundukin bini lo dengan uang. Dia akan tunduk. Taklukin bini lo dengan uang. Pasti takluk. Perempuan nggak jauh-jauh dari sana. Kalau orang bilang, enggak lah gue enggak. Ya, nggak mungkin. Soalnya gue ada guru spiritual gue dari Pak Gak mau Marican. jadi kayak pom bensin, Ya. kembali dari nol gitu loh. Mana ada yang mau kayak pom bensin Pak Ji? Semuanya dari nol, deh. Paksain.